Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita arahkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Baiklah saya bacakan bagi kita keseluruhan. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik atau tema bagi kita pada hari ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keberadaan penderitaan dalam dunia milik Tuhan merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jika Allah yang baik dan berkuasa, mengapa Dia membiarkan penderitaan ada dalam dunia? Bagi mereka yang pernah bersentuhan secara langsung dan mendalam dengan penderitaan, pertanyaan ini menjadi jauh lebih rumit. Rasa sakit yang ada terlihat begitu nyata. Seringkali bahkan sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Persoalan, pergumulan, masalah tidak menjadi mudah bagi orang-orang percaya. Kita bergumul dengan pertanyaan yang sama. Lebih dari itu, kita juga memiliki persoalan persi kita sendiri-sendiri. Jika Tuhan baik, mengapa orang benar penderita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini menyediakan sebagian jawaban. Memang tidak tuntas. Tidak ada satu teks yang mampu menerangkan segala aspek yang bersentuhan dengan pergumulan kita di dunia ini. Namun, paling tidak kita akan memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri teguh di tengah kehidupan yang tidak pernah lepas dari penderitaan, masalah, pergumulan dalam hidup ini. Dalam kaitan dengan persoalan pergumulan, tidak salah apabila kita belajar dari kehidupan Ayub. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling saleh di dalam Alkitab. Secara khusus dia adalah tokoh Alkitab yang seringkali dihubungkan dengan ketabahan dan di dalam menghadapi penderitaan. Dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, "Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Teks kita hari ini ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal 42 tadi. Ini merupakan respon Ayub yang terakhir terhadap segala pergumulannya. Bagian ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas pergumulan daripada Ayub itu. Apakah Ayub pada akhirnya benar-benar memahami semua alasan dan pekerjaan ilahi di balik semua kesengsaraannya? Tidak juga, saudaraku. Dia tetap membiarkan dirinya berada dalam ketidaktahuan. Di dalam pasal 42 ayat 3 tadi,
firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui, kata Ayub. Saudara-saudara, yang menarik adalah posisi teks ini yang diletakkan sebelum pemulihan keadaan Ayub. Kalau kita baca ayat seterusnya, ayat 10 sampai ayat 15. Hal ini menyeratkan bahwa pemulihan ini bukanlah jawaban dari pergumulan Ayub. Dia sudah menang sebelum dipulihkan. Pemulihan ini sebaiknya dipahami sebagai konsekuensi dari kemenangan itu. Poin ini sangat penting saudaraku untuk ditekankan karena banyak orang Kristen menganggap jawaban atas semua persoalan adalah perubahan keadaan. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, berada dalam bahaya dilepaskan, dan banyak hal lagi. Tidak demikian dengan Ayub. Dia sudah menang. Bahkan sebelum ada perubahan keadaan. Solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri. Pengenalan kita terhadap Allah diperdalam. Persandaran kita kepada Allah dikokohkan. Karakter kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Itulah yang terjadi dalam kasus Ayub. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu, hati kita harus tertuju kepada Tuhan, mata kita harus menuju ke depan. Percayalah bahwa ada rancangan kebaikan yang menanti setelah kita selesaikan krisis demi krisis. Jika saudara memilih untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, ataupun berpikir negatif. Situasi di sekeliling kita boleh terpuruk, tapi hati kita tidak boleh ikut terpuruk. Sekali lagi saudaraku, situasi di sekeliling kita boleh terpuruk, tetapi hati kita tidak boleh ikut terpuruk. Lalu apa yang boleh kita pelajari dari khotbah hari ini saudaraku? Yang pertama, miliki pengenalan akan Allah. Ayub 42 ayat 1 sampai 2 tadi dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudaraku, kalimat ini menunjukkan bahwa Ayub akhirnya mengenal Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah itu. Ketika kita mengalami krisis kehidupan, teori yang kita pegang akan ditantang. Jika iman kita hanya sebatas teori, kita akan goyah dalam krisis. Kita harus memiliki pengenalan akan Allah dalam hidup ini. Mengenal artinya lebih dari sekedar tahu. Ada keintiman secara pribadi di dalam hubungan kita dengan Allah. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalimat ini merupakan pernyataan pribadi Ayub bahwa Ayub telah mengenal Allah. Meskipun sebenarnya Ayub masih memiliki banyak pertanyaan dalam hidupnya, tetapi akhirnya memiliki hati yang puas dengan mengenal Allah. Saudara-saudara, ketika saudara sedang bingung, jangan berpikir melebihi takaran iman yang Tuhan percayakan. Belajar untuk menguasai diri sebelum hati kita menjadi liar. Karena Tuhan tidak bisa dipahami oleh logika kita. Jalannya lebih tinggi dari pikiran kita. Yang kedua, tenang dan berserah kepada Allah. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ada istilah kepo atau keingintahuan. Kepo atau keingintahuan hati harus ada batasnya, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir menggunakan akal pikiran kita. Tetapi pikiran kita harus tetap dituntun oleh kebenaran, oleh Roh Kudus. Bukan berarti tidak menggunakan akal logika, tetapi diperlukan pembaharuan budi.
Sebagaimana Paulus juga mengingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu dalam Roma 12. Terkadang kita perlu puas dan tenang dalam ketidaktahuan itu, saudaraku. Iman berbicara ketika kita tidak tahu apa-apa, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Setelah kita berupaya maksimal, berserahlah pada Tuhan. Ketidaktahuan yang kita miliki mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi yang kedua, tenang dan berserah hanya pada Allah. Yang ketiga, kita diingatkan mendengar dengan hati. Ayat 4 tadi dikatakan, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Iman itu timbul dari pendengaran, tetapi tidak semua orang yang mendengarkan firman imannya bertumbuh. Dikatakan di sini dengarlah, artinya mendengar dengan hati. Mendengar dengan seksama. Tidak asal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mendengarlah dengan teliti. Jangan sampai kita salah tangkap dengan firman Allah. Terlebih di masa krisis, telinga rohani kita menjadi lebih tuli karena hati kita gundah gulana. Tuhan menegur Ayub bukan karena Ayub bersalah, tetapi karena Ayub kurang sabar untuk mendengar dengan seksama apa yang Tuhan inginkan. Yang keempat, hidup dengan mengaplikasikan firman. Ayat yang kelima tadi dikatakan dalam firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengarkan tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertumbuhan penuh dalam pengenalan akan Tuhan terjadi ketika firman Tuhan diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jangan ikut Tuhan hanya dengan pengetahuan. Ikuti Tuhan dengan perbuatan. Sekali lagi, jangan ikut Tuhan hanya dengan pengetahuan kita, tetapi ikuti Tuhan dengan perbuatan. Itu yang diingini Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, krisis akan membuat kita memilih untuk mengikis kedagingan atau justru membiarkan kedagingan kita menguasai. Ayub memilih untuk mengikis kedagingannya di dalam krisis. Sehingga Ayub bisa mengalami sebuah kebangkitan rohani yang dahsyat. Ayub belajar melihat ujung krisis adalah berkat, bukan jatuh selama-lamanya. Maka pilihan ada di tangan saudara. Pilihlah sebagaimana Ayub menghadapi krisis dalam hidupnya. Dan dia percaya kepada Allah. Sebagaimana dia katakan tadi dalam ayat 2. Bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Yang terakhir, yang kelima, merendahlah di hadapan Allah. Merendah hati di hadapan Allah. Ayat 6 tadi dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal dan duduk di dalam debu dan abu. Bukan karena dia berbuat kesalahan. Ayub adalah orang yang saleh sepanjang hidupnya. Kesalehan dan kebaikan kita tidak sebanding dengan kesucian Allah. Itu persoalannya. Jika bukan dosa, lalu apa yang Ayub sesali? Yang Ayub sesali merasa dirinya benar. Saudara-saudara, jangan merasa diri kita paling benar. Jangan membuat kesimpulan tentang diri sendiri maupun orang lain sebelum kita cukup mendengarkan dari Tuhan. Dan orang yang mendengarkan dari Tuhan hatinya tidak akan menghakimi. Dan tidak akan membuat kecewa. Dia tidak akan menghakimi. Dan tidak akan kecewa pada Tuhan maupun kehidupan. Justru akan melihat pengharapan serta jalan keluar dalam segala persoalan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya apa yang kita banggakan? Kesombongan atau keangkuhan? Ayub merasa angkuh karena merasa berhak dalam kehidupannya itu. Kita tidak bisa membanggakan sesuatu di hadapan Tuhan. Tapi di saat yang tepat, Ayub merendah hati di hadapan Tuhan. Yang juga menjadi ajakan bagi kita. Rendah diri di hadapan Tuhan. Biarlah terjadi pada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika hati berserah, Tuhan akan mengangkat kita. Karena apa?
Karena firman Tuhan tadi berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.